Pernah nggak sih ngerasa pusing banget ngurusin duit buat sebuah kegiatan? Mau itu acara kantor, proyek komunitas, atau bahkan sekedar rencana liburan bareng teman-teman, urusan dana tuh seringkali jadi biang keladi stres. Nah, tenang. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana caranya menaklukkan keuangan kegiatan apapun, langkah demi langkah, dan yang pasti gampang banget. Perasaan was-was dan bingung pas megang uang itu wajar banget kok. Khawatir uangnya lari kemana, takut ada yang salah hitung, takut gak transparan. Hari ini kita akan kasih lihat sebuah kerangka kerja yang super simple dan jelas biar Anda bisa bebas dari pusing-pusing kayak gitu selamanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, lalu kita masuk ke 3 tahap inti. Merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan. Terakhir, kita bongkar apa sih sebetulnya rahasia di balik keuangan proyek yang sukses? Simpel kan? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Setiap proyek yang berhasil, apalagi secara finansial, itu pasti dibangun di atas struktur keuangan yang kokoh. Ingat, ini bukan soal ngebatasin kreativitas, tapi justru soal membangun fondasi yang kuat biar proyek kita nggak gampang goyah di tengah jalan. Intinya tuh cuma ada di 3 langkah ini, gampang banget ngingetnya. Rencanakan, laksanakan, laporkan. Nah, kita akan bedah satu persatu 3 kompetensi ini biar Anda bisa ngelola keuangan dengan super pede dari awal sampai akhir. Tanpa drama! Sekarang kita masuk ke gerbang pertama yang paling krusial bikin rencana anggaran. Jujur aja, nasib keuangan proyek Anda itu ya separohnya ditentukan di sini. Di tahap perencanaan ini. Coba deh, perhatiin kata kuncinya di sini. Rencana tertulis. Jadi anggaran itu bukan sekedar ide atau angan-angan di kepala ya. Anggaran itu adalah peta yang jelas, hitam di atas putih. Inilah kompas finansial yang bakal nuntun setiap langkah kita. Jadi jangan pernah anggap anggaran itu sebagai penghambat ya. Justru sebaliknya, anggaran itu partner terbaik kita. Dialah yang mastiin keuangan proyek kita tetap stabil, dana kita dipakai buat hal yang paling penting, dan setiap rupiah yang kita keluarin itu ngasih hasil yang maksimal. Kalau dari semua obrolan kita soal perencanaan ini, ada satu hal yang harus banget diingat, maka ini dia. Detail itu segalanya. Beneran deh, semakin rinci rencana Anda, semakin kecil kemungkinan bakal ada biaya-biaya siluman yang tiba-tiba muncul dan bikin pusing kepala. Terus gimana caranya biar detail? Gampang, pegang aja 4 pilar utama ini. Pertama, bikin kategori semua jenis pengeluaran. Kedua, cari tahu harga persatuannya berapa. Ketiga, perkirakan kapan pembayaran itu harus dilakuin. Dan yang terakhir, jangan lupa minta persetujuan dari yang berwenang. Kalau 4 pilar ini udah kokoh, anggaran Anda dijamin aman. Oke, rencana udah di tangan, sekarang waktunya turun ke lapangan. Tahap pelaksanaan. Disinilah semua rencana keren di atas kertas tadi diuji sama kenyataan. Misi kita, wujudkan rencana itu dan jaga baik-baik biar gak melenceng dari jalur. Rencana itu kan apa yang kita harapkan ya, dunia idealnya gitu. Sementara realisasi, ya itu dia kenyataannya di lapangan, yang kadang-kadang penuh kejutan. Nah, tugas utama kita di tahap ini adalah gimana caranya biar jarak antara harapan dan kenyataan ini sekecil mungkin. Prosesnya sebetulnya simpel kok, asalkan kita disiplin. Pertama, setiap ada tagihan masuk, cek dulu cocok nggak sama rencana kita. Kedua, baru deh lakukan pembayaran. Ketiga, dan ini nih yang sering disepelekan tapi krusial banget, kumpulin dan simpan semua bukti bayarnya. Ingat ya, tanpa bukti, uang itu bisa dianggap, ya, nggak pernah keluar. Dan kita sampai di babak final, menyusun laporan. Jangan anggap ini cuma urusan administrasi yang ngebosenin ya. Ini adalah momen di mana kita menceritakan kembali kisah perjalanan keuangan proyek kita secara jujur dan lengkap. Jadi, laporan keuangan itu pada dasarnya kayak seorang penerjemah. Dia yang nerjemahin setumpuk bon dan kwitansi yang mungkin berantakan, jadi sebuah cerita yang terstruktur dan gampang dipahami. Cerita tentang kesehatan finansial proyek kita. Terus, kenapa sih laporan ini penting banget? 1, ini adalah bukti kalau kita bisa bertanggung jawab. 2, ini jadi semacam contekan super berharga buat proyek kita selanjutnya. Dan 3, laporan ini ngasih kita data yang valid untuk ngambil keputusan-keputusan penting di masa depan. Laporan yang bagus itu selalu punya struktur yang jelas. Yuk kita coba bedah bareng-bareng anatominya, supaya laporan yang Anda buat nanti lengkap dan bisa dimengerti sama siapa aja yang baca. Nah, sebuah laporan yang komplit itu punya 4 bagian inti. Pendahuluan itu buat ngejawab pertanyaan kenapa proyek ini ada.
Terus, isi laporan itu buat ngejelasin apa aja yang kita lakukan. Anggaran dana itu buat nunjukin dari mana dan kemana aja duitnya. Dan terakhir, penutup plus lampiran bukti-buktinya itu buat merangkum semuanya. Baik, kita udah ngelawatin 3 tahap tadi ya, dari merencanakan, melaksanakan, sampai melaporkan. Kira-kira udah mulai kelihatan belum benang merahnya apa? Apa sih sebetulnya inti dari semuanya ini? Mari kita ungkap jawabannya. Kuncinya ternyata ada di 2 kemampuan ini. Bukan cuma bisa mengelola uangnya pas kegiatan berlangsung, tapi juga harus bisa menyusun laporan keuangannya dengan baik dan transparan. 2 kemampuan ini adalah satu paket, nggak bisa dipisahkan dan jadi fondasi utama buat ngebangun kepercayaan. Dan gambar ini, wah, pas banget buat ngegambarinnya. Keuangan yang sehat itu ibarat tanah yang subur. Kalau tanahnya bagus, proyek hebat apapun yang kita tanam di situ pasti bisa tumbuh besar dan subur juga. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah punya bekal kerangka kerja yang simpel ini, rencanakan, laksanakan, dan laporkan, proyek keren apa nih yang siap Anda tumbuhkan jadi kenyataan selanjutnya?